Shalom saudara-saudara yang terkasih, para pengasih Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kita mengapa saya dan Anda memerlukan karunia keselamatan Tuhan. Yang tidak lain adalah penebusan Kristus. Teman-teman yang terkasih, penebusan Kristus adalah karunia keselamatan kita yang perlu kita miliki, perlu kita dapatkan, dan perlu kita nikmati. Apa saja yang menjadi cakupan di dalam karunia keselamatan Kristus yang adalah penebusan Kristus ini tidak lain meliputi daripada 4 hal. Pertama adalah kematian Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, tidak hanya kematiannya tetapi juga ada kebangkitan Kristus. Tidak hanya kebangkitannya, bahkan ada kenaikannya. Dia naik ke surga berjumpa dengan Bapa. Dan sampai saat ini dia masih bertahta di surga. Keempat yang tidak kalah adalah dia akan datang kali kedua, yang juga adalah pengharapan kita semua sebagai orang-orang yang telah percaya menerima karunia keselamatan Kristus atau penebusan Kristus ini. Untuk itu, teman-teman, saya ajak mari kita bahas satu persatu yang berkaitan dengan 4 aspek penebusan Kristus ini yang telah ia rampungkan. Pertama adalah kematiannya. Kematian Kristus kita melihat ada 3 hal di dalam aspek. Pertama berkaitan dengan di hadapan Allah. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 kita melihat bahwa dia berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita melihat bahwa kematian Kristus di atas kayu salib adalah satu sisi sepenuhnya di hadapan Allah untuk memikul dosa kita. Bahkan dia tidak hanya memikul dosa kita, bahkan lebih maju lagi, Kristus yang telah mati di atas kayu salib sepenuhnya telah mati bagi kita, orang-orang yang telah berdosa ini. Semua tidak lain adalah untuk waktu yang telah ditentukan Allah. Puji Tuhan, saudara-saudari. Kristus mau rela mati bagi saya dan Anda sepenuhnya tidak lain adalah supaya kita bisa beroleh karunia keselamatan. Di sisi yang lain, di dalam kematian Kristus, selain dia memikul dosa kita, mati bagi kita, tapi dia juga menjadi kurban pendamaian yang mendamaikan kita dengan Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 dia berkata bahwa dialah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Puji Tuhan, saudara-saudari. Melalui kematian di atas kayu salib, Tuhan menggenapkan penebusan bagi kita, yang adalah pengampunan dosa. Karena kita selayaknya dan semestinya adalah orang-orang yang patut dihukum. Tapi puji Tuhan, oleh karena kasih-Nya dia mampu menyelamatkan kita. Lalu kita perlu melihat lebih jauh lagi. Di aspek yang kedua yang Tuhan genapkan melalui kematiannya adalah berkaitan dengan diri kita sendiri. Apa adanya, saya dan Anda adalah manusia lama, orang yang penuh hawa nafsu, iri hati, ego. Tapi puji Tuhan, semuanya melalui kematiannya dia telah menyalibkan semuanya itu. Dia telah membereskan segala perkara-perkara yang negatif itu di atas kayu salib. Bahkan lebih lanjut, melalui di atas kayu salib, apa adanya musuhnya yang adalah iblis telah dimusnahkan, telah dilucuti, diremukan. Puji Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus berkata di atas kematiannya di atas kayu salib, dalam Yohanes 19 ayat 30 dia berkata bahwa semuanya sudah selesai, menunjukkan bahwa dia telah merampungkan karya penebusan kepada kita. Tapi tidak hanya sedemikian, melalui kematiannya di atas kayu salib, kita perlu melihat lebih lanjut di aspek yang kedua tadi, penebusan Kristus, apa yaitu kebangkitannya. Melalui kebangkitan Kristus, kita sepenuhnya menjadi orang-orang yang dibenarkan.
Di dalam Roma pasal 4 ayat 25 dia berkata bahwa Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan sepenuhnya untuk pembenaran kita. Puji Tuhan, melalui kebangkitan Kristus, Dia membenarkan kita di hadapan Allah dan di hadapan musuhnya. Tanpa adanya kebangkitan, maka tidak ada adanya keselamatan. Tapi puji Tuhan, Kristus Yesus tidak hanya menggenapkan keselamatan pengampunan dosa melalui kematiannya, tapi melalui kebangkitannya Dia juga membenarkan kita. Bahkan lebih lanjut, Dia tidak hanya membenarkan kita, melalui kebangkitannya kita dibawa menempuh satu penghidupan lahir kembali, atau kita dilahirkan kembali. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 kita bisa melihat bahwa Dia telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Puji Tuhan, hari ini hidup saya dan hidup Anda sangat bermakna. Kita memiliki hidup yang penuh pengharapan kelak. Apakah penghidupan yang penuh pengharapan ini? Kita akan lihat lagi di aspek yang berikutnya berkaitan dengan penebusan Kristus ini. Tetapi kita melihat bahwa melalui kebangkitan Kristus yang telah membawa kita jadi orang yang diselamatkan, dibenarkan tadi, sepenuhnya juga akhirnya membuka jalan baru bahwa Kristus bisa hidup di dalam kita dan kita bisa hidup di dalam Dia. Puji Tuhan, ini adalah satu kabar sukacita. Allah bisa hidup di dalam saya dan Anda dan saya bisa hidup di dalam Dia. Puji Tuhan, kita bisa melihat hal ini. Oh, ini adalah satu kabar sukacita. Inilah satu kebenaran yang sejati. Bahkan lebih maju kita melihat tidak hanya di aspek kematian, kebangkitannya, namun aspek ketiga dari penebusan Kristus ini yang adalah karunia keselamatan Allah, di aspek kenaikannya kita melihat Kristus sepenuhnya membawa kita. Ketika Dia naik ke atas surga, Dia sepenuhnya membawa kita duduk bersama Dia, bertahta bersama Dia di surga. Tidak hanya daripada itu, bahkan Dia membawa kita sepenuhnya bersama-sama dengan Kristus. Ketika kita memiliki penghidupan bersama dengan Kristus yang adalah hayat kita, kita memiliki hidup yang tersembunyi di dalam Allah. Bahkan tidak hanya hidup di dalam Allah, kita kelak di aspek yang lain. Hari ini penghidupan kita seharusnya memiliki penghidupan yang tersembunyi di dalam Allah. Ada satu pengharapan kelak yang tidak lain adalah aspek keempat dari penebusan Kristus ini, yaitu Tuhan akan datang kembali. Saudara-saudari, sudahkah Anda siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan? Banyak orang merasa gelisah, merasa takut berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Mereka merasa belum siap. Tetapi tahukah Anda bahwa sebenarnya ketika Tuhan datang kembali, kita harusnya orang yang bersuka cita. Inilah penantian, pengharapan kita. Karena di dalam Roma pasal 8 ayat 23 sampai 25, ketika Tuhan datang kembali, tubuh kita yang lama ini, tubuh yang fana ini akan ditebus. Kita akan mengalami pembebasan tubuh. Kita akan mengenakan tubuh yang mulia, tubuh yang telah ditransfigurasi, seperti tubuh yang dikenakan Tuhan Yesus ketika Dia bangkit. Kemudian Dia bertemu dengan murid-murid di dalam satu ruangan yang tertutup. Iya kan? Kalau kita melihat tubuh apa itu? Dia bukan seperti tubuh kita ini, tapi bisa makan sepotong ikan goreng ditawarkan oleh murid-muridnya. Kelak itu juga akan kita kenakan tubuh yang sedemikian, tubuh yang telah ditransfigurasi. Tapi tidak kalah hebatnya lagi, ada satu lagi pengharapan kelak. Nasib kita sebagai orang Kristen, kita melihat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6, kita melihat dikatakan di sana bahwa kita kelak akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Puji Tuhan, inilah nasib kita, inilah nasib saya dan Anda sebagai orang yang telah menerima penebusan Kristus. Ketika Dia datang kali kedua, kita akan memerintah bersama Dia
kelak di dalam kerajaannya yang 1000 tahun. Untuk itu kiranya kabar sukacita ini tidak hanya berhenti tidak atas diri saya dan Anda, tapi kita perlu sebarluaskan kepada orang lain, sehingga banyak orang beroleh berkat, beroleh sukacita yang besar. Mengapa dia harus menjadi orang Kristen yang menerima penebusan karunia keselamatan Kristus? Perlu dinikmati hari demi hari. Untuk itu kiranya Kristus terus menjaga, merahmati penghidupan kita. Kita senantiasa memiliki penghidupan yang terus menengadah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, karena pengharapan kita kelak adalah pengharapan yang mulia. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.